Dek, ada nggak? Ada, Pak. Ada ya? Pas. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabar, sehat-sehat? Ya, sehat. Bisa kita mulai nih? Sebentar. Imam gimana, Imam? Oke. Oke, mulai Imam. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. La tasalla rasulullah bil huda wa dinil haq liyujra ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sedekah. Alhamdulillah, puji syukur kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangkaian acara rutin kita setiap 1 minggu sekali, yaitu bedah buletin dakwah Kafa, yang dimana pada hari ini adalah edisi yang ke-214 yang diterbitkan pada 15 Oktober 2021. Salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila syuri dan kita, ada kebaikan melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kita, semoga kita berkenan mendapatkan syafaatnya. Amin amin alamin. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sadia Manik. Pada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin.
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya, Imam. Imam, mic-nya. Cek. Ya, jazakallahu khair kepada Ustadz Sedia Manik yang telah membacakan Al-Quran. Semoga dengan dibacakan Al-Quran tadi, acara kita dapat diperlancar hingga selesai. Amin. Amin. Baik, sahabat sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, saya ingin sedikit menggambarkan tentang acara kita.
tema kita pada hari ini yaitu pesan penting Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, mayoritas umat Islam hari ini meyakini bahwa mengenang mengunjungi hari kelahiran atau Maulid merupakan hal yang sangat penting. Tidak lain agar dapat menjadikan beliau sebagai satu-satunya sosok pegangan atau sosok tauladan bagi kita umatnya. Nah, mengenai ini akan lebih dalam lagi, akan lebih jelas lagi dibahas oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Ustadz Ustadz Mursal Baini Asingkili. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bir. Nah, baik, mungkin tanpa memperanjang waktu lagi, kepada Ustadz dipersilakan untuk menjabarkan materi kita pada hari ini. Tafadhal Mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Man kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul Aliyyil Azim. Hadirin para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan salah satu agenda yang sangat penting di dalam aktivitas kita, yaitu bedah buletin dakwah kafah yang hari ini mengangkat tema pesan penting Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tentunya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam ketaatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini Media Kafah edisi 214 bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dakwah Kafah itu mengangkat tema pesan penting Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan tadi bahwa hari ini setiap 12 Rabiul Awal itu mayoritas kita umat Islam khususnya di Indonesia itu selalu melakukan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal itu dilakukan tentunya bentuk rasa cinta, rasa senang kita kepada baginda Rasulullah SAW
Dan tentunya ini adalah bentuk bagian daripada upaya kita dalam rangka untuk mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Suri tauladan baik dari sisi berkeluarga, bermasyarakat, dan hal yang sangat penting juga adalah suri tauladan dalam bernegara. Nah, peringatan itu tentunya kita lakukan adalah dalam rangka merealisasikan teladan itu di dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam kebahagiaan, senantiasa dalam kesuksesan. Bukan hanya di dunia maupun juga sampai di akhir kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keteladanan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlepas dari apa yang Allah pesankan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallahu katsira. Sungguh kata Allah, pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik bagi kalian. Di mana yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir serta banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling keras mujahadahnya. Mujahadahnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok ya seorang yang maksum. Orang yang maksum berarti adalah orang yang terbebas dari dosa. Dan bukan hanya itu, dijamin Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam mujahadahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itu merupakan wujud rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi. Nah, sisi yang lain bahwa Rasulullah itu juga sebagai orang yang berkepribadian yang luar biasa, yang akhlaknya merupakan sebagai contoh bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Tidak pernah berlaku keji, tidak mengucap kata-kata kotor, tidak berbuat gaduh di pasar, tidak pernah membalas dengan kejelekan serupa. Dan beliau juga adalah pemaaf dan pengampun. Hadis riwayat Ahmad. Bukan hanya itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau juga orang yang paling baik terhadap wanita, kepada istri-istrinya, bertetangga, bergaul, berteman, bermuamalah. Semua itu karena memang beliau adalah seorang teladan dan model yang harus kita ikuti
dan kita panuti dalam rangka kebaikan-kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting juga adalah bahwa Islam datang untuk mengatur manusia dan bukan untuk oleh manusia sebagaimana yang dipahami oleh kalangan orang liberal. Jadi Islam mengatur kita, mengatur kehidupan kita senantiasa kebaikan, kebahagiaan, dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu sangat disayangkan bila kemudian peringatan demi peringatan dilakukan oleh masyarakat kita. Bila hanya melihat sosok Rasulullah dari sisi akhlak beliau, dari sisi pergaulan beliau, ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Karena jika demikian itu sama halnya kita mengkerdilkan Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Padahal di sisi yang paling penting, yang sangat urgent, yang perlu kita perhatikan di dalam meneladani Rasulullah SAW adalah teladan kepemimpinan ya dalam bernegara, teladan dalam berpolitik, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Keteladanan yang dimana Rasulullah SAW menerapkan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum Islam semua aspek kehidupan manusia yang endingnya tadi adalah untuk kebaikan bagi manusia. Dan bukan hanya itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah, dan apa saja yang dilarang atas kalian, tinggalkanlah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka meneladani baginda Rasulullah SAW adalah keteladanan kita dalam persoalan kepemimpinan. Keteladanan kepemimpinan Rasulullah SAW, dan tentunya itu bisa diaktualisasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena memang mengaktualisasikan daripada keteladanan baginda Rasulullah SAW ini akan tentunya menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bagi manusia. Persoalan-persoalan hari ini yang kita lihat bahwa seolah-olah tidak selesai demi persoalan satu dengan yang lainnya. Tetapi bila kita pahami bahwa ketika kita memahami bahwa Rasulullah sosok teladan yang sangat penting dalam kepemimpinan, tentunya dalam hal ini akan mudah diselesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita. Teriring memang keyakinan kita terhadap Islam sebagai penyelesaian masalah-masalah kehidupan kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu juga bahwa bila kita lihat sosok Rasulullah, bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang rasul, bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga Rasulullah adalah seorang penguasa, pemimpin negara, seorang pemimpin dalam aspek politik yang mampu kala itu menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan manusia. Wa ma arsalna min rasulin illa yuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebatas menyampaikan risalah kenabian semata, tetapi juga Rasulullah sebagai pemimpin yang wajib ditaati. Setiap perintah dan larangannya harus ditaati oleh kita. Hal ini juga ditegaskan kepada kita bahwa di antara bukti kesempurnaan iman jadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dan menerima apapun keputusan yang disampaikan kepada kita tanpa ada keberatan sedikit pun di dalam hati kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan bagaimana menjalankan sistem pemerintahan Islam, membangun struktur negara, menunjuk dan mengangkat para penguasa, baik itu para muawin, wali, amil. Beliau juga menunjuk dan mengangkat para panglima dan komandan pasukan. Beliau membentuk kepolisian, mengangkat kepala polisinya. Beliau mengangkat qadhi dari berbagai wilayah. Beliau juga mengangkat para pegawai administratif yang disebut dengan katib untuk berbagai urusan di tengah-tengah lapisan masyarakat. Semua itu merupakan penjelasan atas kewajiban menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kepala negara di Madinah kala itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerapkan syariat Islam secara seluruh aspek kehidupan. Mulai Rasulullah menerima kepemimpinan di Madinah, dan itu bisa tertuang di dalam sahifah atau piagam Madinah yang isinya adalah, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembali keputusannya adalah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi di antara pihak-pihak yang menyepakati piagam ini, berupa suatu kasus atau persengketaan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, tempat kembali keputusannya adalah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerapkan syariat Islam dengan konsisten. Hal ini bisa kita lihat sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana kala itu diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sosok perempuan, yang dimana perempuan ini adalah sosok yang terpandang ya di kala itu. Kemudian dia minta untuk meringankan hukuman terhadap wanita terpandang tersebut, di mana perempuan tersebut melakukan yang namanya pencurian. Dan bukan hanya itu, permintaan itu disampaikan oleh kawan atau sahabat karib beliau.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, wahai manusia, sungguh orang-orang sebelum kalian itu binasa, karena bila yang melakukan pencurian itu orang terpandang, mereka biarkan. Namun bila mencuri itu kalangan rakyat jelata, mereka menerapkan hukuman atas. Demi Allah, kalau saja Fatimah putri Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemimpin yang tegas, pemimpin yang bijaksana, ya. Dan dimana siapapun yang melanggar daripada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hukum-hukum itu akan dihukum. Orang-orang yang melanggar itu akan dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang perlu kita teladani daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyatukan dan melebur masyarakat yang beliau pimpin menjadi satu umat dengan ikatan yang sangat kokoh. Ikatan yang sangat kokoh itu adalah ikatan iman, ikatan Islam, bukan ikatan-ikatan yang lain, bukan ikatan-ikatan asabiyah jahiliyah. Ya, apakah itu kesukuan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah mengikat masyarakat kala itu ikatan akidah, yang dimana ikatan ini akan mempererat persaudaraan antara satu dan yang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan yang patut kita contoh dari semua aspek kehidupan, sebagaimana telah kami paparkan di awal. Selain daripada itu, yang perlu kita fahami bahwa keteladanan yang kita ikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bukan hanya sosok pemimpin, tapi sistem yang mengatur daripada sebuah institusi negara. Itulah sistem Islam yang disebut dengan sistem khilafah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjalankan misi yang sangat agung, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad Islam, dan penerapannya secara totalitas akhirnya merambah ke berbagai negeri, menebarkan rahmat di setiap jengkalnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu bertepatan 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, kepemimpinan beliau itu dilanjutkan oleh para sahabat dalam sistem khilafah selama era Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan itu merupakan sunnah Khulafaur Rasyidin yang juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk kita pegang. Maka oleh karena itu, semua keteladanan dari Nabi Muhammad SAW itu harus diteladani secara keseluruhan, secara totalitas, termasuk keteladanan dalam kepemimpinan. Meneladani kepemimpinan Nabi SAW bukan hanya meneladani beliau sebagai sosok pemimpin, tetapi beliau juga meneladani, dengan meneladani, merealisasikan sistem yang beliau gariskan dan beliau contohkan, yaitu sistem Islam melalui syariat Islam secara kafah, secara keseluruhan, termasuk syariat Islam tentang khilafah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira isi buletin kafah pada edisi kali ini yang
memberikan pemahaman kepada kita bahwa sosok Rasulullah bukan hanya diteladani dari aspek akhlak, muamalah, ibadah beliau, tetapi sosok keteladanan, kepemimpinan beliau, dan sistem yang mengatur dalam sistem pemerintahan beliau, ini yang kadang-kadang sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Semestinya kita mengikuti Rasulullah secara totalitas. Karena Rasulullah bukan hanya yang memberikan contoh masalah ibadah, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia, terkhusus masalah kepemimpinan, itu mestinya kita pelajari, kita pahami, kemudian kita realisasikan di dalam kehidupan ini. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua. Oleh karena itu, saya kembalikan kepada moderator. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Ustadz atas penjelasannya. Dari para hadirin sekalian, jika ada hal yang ditanyakan, boleh ditanyakan, bisa secara langsung ataupun ditulis di kolom chat Zoom. Bagaimana para hadirin? Ya mungkin dari saya nih, Ustaz. Tanya seperti ini, sesuai dengan judulnya gitu kan, pesan penting Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya pesan penting apa yang sangat penting gitu, yang dapat diambil dari Maulid Nabi Muhammad SAW? Mungkin itu, Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika peringatan demi peringatan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW atau kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, itu hanya menceritakan ya bagaimana proses ya daripada kelahiran Rasulullah SAW. Ada namanya tahun gajah, kemudian di sana bahwa banyaknya patung-patung itu hancur dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi seringkali kita melihat hanya persoalan seperti itu saja. Nah, padahal lebih dari itu, bahwa sosok Rasulullah SAW ini ya patut kita teladani seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Dan sangat penting hari ini, karena hari ini ya di mana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak diterapkan. Pemimpin, sistem, dan aturan hari ini tidak diterapkan di dalam kehidupan kita. Jadi menjadi dilema bagi kita. Suatu sisi kita meyakini Islam sebagai agama yang menyelesaikan persoalan-persoalan. Suatu sisi kita melihat sosok Rasulullah SAW sebagai teladan.
tapi sisi yang lain bahwa sistem kepemimpinan yang terjadi hari ini justru kelihatannya jauh daripada nilai-nilai aturan-aturan Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu di sini perlu kita memberikan edukasi opini kepada masyarakat bahwa sosok Rasulullah itu bukan hanya diceritakan dari proses kelahiran, bukan hanya sekedar ya dicontoh dari aspek ibadah, muamalah, ya, berkeluarga dan lain sebagainya. Tapi hal yang sangat penting juga adalah persoalan model-model kepemimpinan. Karena itu sebenarnya yang menjadi persoalan hari ini. Di mana krisis keteladanan, krisis kepemimpinan, ya, krisis ya kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat, ditambah lagi hukum-hukum yang itu sangat-sangat ya sangat jauh daripada keadilan itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu ini penting kita ingatkan kepada masyarakat bahwa Rasulullah itu bukan hanya dilihat dari aspek muamalah ibadah tadi, itu memang sesuatu yang luar biasa, tapi jangan lupa sosok kepemimpinan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu pernah berdakwah di Mekah, karena tidak diterimanya dakwah, akhirnya Rasulullah berhijrah, ya, membuat suatu metode baru, ya, membuat tempat baru, sehingga kemudian Rasulullah itu diangkat sebagai penguasa di Madinah. Dan inilah kita lihat sosok Rasulullah ketika Rasulullah membangun negara Madinah, itu Rasulullah betul-betul serius mengurusi umat kala itu. Bukan hanya umat Islam, tapi kalangan Yahudi, kalangan Nasrani. Itu yang beliau lakukan. Jadi hal inilah yang jarang sekali diceritakan kepada umat. Maka oleh karena itu, ini sebenarnya sangat penting ya bagi kita yang patut kita teladan, di mana hari ini sebagaimana kita sampaikan tadi, krisis kepemimpinan, krisis keadilan, ya, krisis semua aspek kehidupan ekonomi, politik. Maka sudah layaklah kita kembali kepada syariat Islam. Sudah layak kita kembali kepada Allah dan Rasul, yaitu menjadikan syariat Islam sebagai aturan kehidupan di dunia, yang tujuannya tadi adalah supaya kita baik, sukses, bahagia, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi setelah runtuhnya khilafah, itu kita lihat umat ini terbengkalai, ya. Umat ini terombang-ambing. Apa yang salah dengan umat ini? Nah, persoalan umat ini bukan hanya persoalan makan, ya, bukan hanya persoalan isi perut, bukan hanya persoalan pekerjaan, tapi lebih daripada itu ada persoalan kewajiban ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagaimana untuk hukum Allah ini bisa diterapkan di dalam kehidupan. Nah, jadi itu saya kira pesan yang sangat penting dalam media kafah ini, supaya kita tidak, ya, supaya kita tidak lupa bahwa sosok yang sangat penting dari Rasulullah adalah model kepemimpinan dan sistem kepemimpinan ala Rasulullah SAW. Saya kira itu. Saya kembali. Baik, terima kasih jawabannya Ustaz, sangat memuaskan sekali. Baik, dari rekan-rekan sekalian, jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ataupun ditulis di kolom chat.
Dari Pak Mardiantono mungkin ada. Tanya, Mam. Ah ya, silakan Ustaz. Oke. Berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi, ya tentu banyak hal ya, ikhtibar yang bisa kita ambil untuk pelajarannya, terutama tentang mungkin kalau dari sisi kelahiran nabinya, ya mungkin ini adalah satu satu sejarah ya, catatan sejarah yang memang kita bisa pelajari. Namun dari sisi bagaimana kemudian mencintai Nabi bukan karena kelahirannya, tetapi karena memang apa yang dibawanya adalah bagian dari sesuatu yang bisa kita banggakan untuk di Yaumil Masyarakat, maka pertanyaannya apa sih sebenarnya yang hari ini menjadi permasalahan di tengah-tengah kehidupan umat ketika mereka sama mencintai Nabi, ketika kita sama-sama mencintai Nabi dan mengakui kenabian, satu kenabian, namun tidak ditemukan model ya di tengah-tengah masyarakat itu tentang bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi teladan tadi. Tapi hanya sebuah pengakuan aja, tapi tidak sampai kepada apa yang melatar belakangi ini semua. Kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustadz Mursal. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi kalau saya menilai bahwa kita sudah cukup mengapresiasi ya, dari aktivitas kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari desa, dari kegiatan-kegiatan pemerintahan gitu. Namun di sini yang sedikit kita sayangkan adalah itu tadi, bahwa menceritakan Rasulullah itu tidak ya begitu lengkap ya. Yang sering kita dengar itu ya risalah Rasulullah itu diceritakan hanya aspek akhlak, aspek ibadah tadi, aspek bertetangga. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini sebenarnya yang sangat urgent itu adalah aspek kepemimpinan. Bisa jadi adalah yang jadi masalah adalah orang tidak respect lagi terhadap persoalan pemerintahan. Ya. Itu bisa jadi karena rasa ketakutan, ya, rasa ketidakmampuan, ya. Yang paling dominan saya kira adalah rasa ketakutan, ya, melihat kondisi hari ini sehingga masyarakat tak ada rasa melihat kemungkaran itu sesuatu kemungkaran. Padahal kemungkaran ini juga sangat penting, harus kita realisasikan. Jadi memang hari ini masyarakat terlenakan dengan kondisi-kondisi yang ada, ya. Dan masyarakat barangkali berpikir hanya persoalan-persoalan perut, yang penting saya bisa kerja, makan, gitu kan, berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan sebenarnya.
Orang tidak melihat bagaimana kondisi umat, kondisi agama di hari-hari yang akan mendatang. Kalau kita tidak terapkan ya istilah amar ma'ruf nahi munkar, nah, ini justru akan ya memberikan efek bukan hanya kepada kita tapi seluruh umat manusia. Jadi kita sebagai pengemban dakwah terhadap persoalan ini, persoalan agama, persoalan akidah, itu ya, harus kita ingatkan kepada umat, ya, harus kita sampaikan kepada umat bahwa sesuatu yang mungkar itu harus ya dilawan, ya, harus diingkari. Jadi oleh karena itu ini perlu pengedukasian ya kepada seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat tetapi juga para ustadz-ustadz kita, para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita yang hari ini nampaknya kurang melek terhadap persoalan-persoalan kepemimpinan, persoalan-persoalan ya sistem hukum aturan di dalam kehidupan ini yang tidak menjadikan Islam sebagai aturan kehidupan kita. Jadi kita bersinergi, ya, kita saling mengingatkan. Kalau hari ini umat telah di berbagai kampung, di masjid melakukan peringatan Maulid Nabi, tidak salah kemudian ketika kita misalnya suatu saat diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, nah hal-hal seperti inilah yang perlu kita sampaikan, bahwa sosok Nabi itu bukan hanya dicontoh dari aspek muamalah ibadah dan keluarganya tadi, tapi sosok kepemimpinan dan sistem yang mengatur kepemimpinan tersebut. Nah, jadi kita ya nggak usah merendahkan, tidak usah menilai rendah. Ya sebenarnya itu bagian daripada rasa cinta, ya, mengikuti Rasulullah SAW. Tapi barangkali mereka belum paham bagaimana sebenarnya yang mesti kita contoh. Nah, saya kira begitu tanggapan saya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini dari F150. Nah, ini bukan Satria tapi ya, Mardiantono tadi. Bukan Satria F. Jadi pertanyaannya adalah, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi adalah meneladani beliau. Lalu bagaimana dengan mereka yang merasa meneladani padahal nyatanya sangat jauh dari apa yang Nabi lakukan? Bagaimana tanggapannya terkait hal ini, Ustaz? Dijawab, Ustaz. Baik, ini bagus sekali pertanyaannya, ya. Jadi seseorang kita lihat, ya, mengatakan meneladani Rasulullah, tetapi sebenarnya jauh daripada meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tidak tahu ini siapa ini yang merasa, tapi sebenarnya jauh dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira yang harus kita lakukan adalah perlu mengingatkan tadi, perlu saling mengingatkan antara sesama kita. Karena memang tak bisa kita pungkiri, ya, khususnya kita di Indonesia ini banyak, ya, kelompok-kelompok, banyak aliran-aliran yang merasa benar, yang merasa paling baik, yang paling merasa sunnah dan lain sebagainya. Dan
aliran-aliran kelompok-kelompok tersebut adalah sesuatu yang tak bisa kita pungkiri, itu pasti ada. Begitu. Nah, hanya saja adalah kalau dia merasa ya mengikuti mencontoh Rasulullah SAW, ternyata kita lihat justru jauh daripada nilai-nilai akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini perlu kita nasihati, perlu kita kasih tahu, perlu kita tegur. Begitu. Karena sering sekali itu orang menganggap apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang sudah benar. Makanya ya kita ini saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau ada yang tidak cocok kita rasa, kita lihat, menurut saya sebaiknya ya kita sampaikan, ya kita diskusikan, dan kita mencari dalil-dalil yang paling kuat, bukan berdalih, tapi betul-betul berdalil, mencari dalil-dalil yang paling kuat, mencari mana pendapat yang paling benar. Begitu. Tidak usah menyalahkan, tidak usah menjauhi, tidak usah kecuali kemudian mereka itu sudah jauh koridor dari Islam, ya, jauh dari koridor Islam. Artinya bahwa mereka ini ya liberal, gitu kan. Di muka umum mereka mengatakan cintai Nabi, padahal dalam realitanya jauh daripada mencintai Nabi. Tentunya ini perlu juga kita sampaikan dengan dalil-dalil yang kuat. Jadi ya mudah-mudahan selain daripada penyampaian dalil yang kuat tadi, ya kita doakan supaya mereka ini diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita lakukan seperti itu. Karena persoalan-persoalan seperti ini ya di zaman Nabi juga banyak. Ya. Nah, hanya saja adalah sudah pernah nggak kita doakan mereka ini, yang katanya mungkin paling minah, ya, yang mungkin katanya paling baik, ya, paling hebat, gitu kan? Tetapi itu tidak ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tentu dalam hal ini perlu ada pendiskusian, penyampaian, ya, supaya kita ini tetap bersatu, ya, kita ini tetap bersama. Ada hal yang salah ya kita ingatkan, ada hal-hal yang kurang ya kita berikan yang terbaik. Saya kira itu. Baik, terima kasih jawabannya, Sat. Ya. Nah, dari rekan-rekan yang lain ada yang ditanyakan lagi? Saya coba. Iya, Bang Ajam, silakan. Nggak terdengar suaranya, Bang. Oke, saya ingin bertanya, izin, Ustaz. Melihat daripada sejarah ya, ya, Pak Iman. Putus suaranya. Putus ya. Jadi melihat sejarah daripada peringatan Maulid Nabi ini kan, kalau tidak salah ada sebagian riwayat mengatakan awal mulanya dilakukan ataupun dilaksanakan peringatan Maulid ini pada masa Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi ya. Namun ada sebagian juga mengatakan pada khalifah yang lain. Namun pada intinya perayaan Maulid Nabi ini bertujuan untuk
menumbuhkan giroh ataupun semangat para kaum muslimin dan para mujahid muslimin itu untuk berdakwah dan jihad gitu kan. Karena pada masa itu turunnya semangat dakwah dan jihad di kalangan kaum muslimin, sehingga diadakanlah acara peringatan hari kelahiran Nabi. Di sana diceritakan kisah-kisah Nabi sehingga timbul semangat dan giroh kaum muslimin untuk berdakwah dan jihad gitu kan. Namun pada masa sekarang ini ya, kebanyakan acara-acara Maulid Nabi ini hanya terbatas acara peringatan semata gitu kan. Namun tidak membekas daripada sikap dan perilaku kaum muslimin ataupun semangatnya untuk semakin semakin bersemangat dalam berdakwah gitu kan. Lantas apakah sih apa kiat yang harus kita lakukan gitu kan untuk menumbuhkan semangat ataupun giroh kaum muslimin dalam berdakwah dan jihad gitu. Mungkin kalau untuk jihad secara fisik ya kita belum bisa karena memang kondisinya tidak diperbolehkan. Yang jelas adalah kewajiban dakwah ini yang tidak boleh terlepas dari setiap kaum muslimin. Jadi bagaimana kiat kita dalam menumbuhkan girah ataupun semangat untuk berdakwah gitu kan, untuk menyampaikan Islam agar Islam ini diterapkan secara kafah atau dalam seluruh kehidupan. Mungkin itu pertanyaan saya, bisa diterima moderator? Bisa sekali. Oke. Bagus. Baik, langsung diserahkan ke pemateri, langsung ditanggapi. Baik ya, terima kasih. Pertanyaan dari saudara Muhammad Azam. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat memang hari ini masyarakat kita itu kan ya SDM-nya kurang. Gitu. Jadi salah satu kegiatan peringatan Maulid Nabi itu, nah kalau tidak momen seperti itu, kapan lagi disampaikan kepada masyarakat? Jadi itu sebenarnya lebih kepada wasilah sarana untuk bisa memberikan penjelasan ya, kepada masyarakat tentang risalah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karena masyarakat kita hari ini kan ya pragmatis ya, masyarakat kita ini nggak mau pusing, ya lebih fokus terhadap pekerjaan, lebih fokus terhadap keluarga, lebih fokus terhadap kehidupan dunia gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan di tengah masyarakat itu berupa kegiatan peringatan Maulid Nabi itu, kalau menurut saya tidak ada salah. Tidak ada salah. Ya barangkali paling tidak sedikit banyaknya adalah sedikit menyangkut ya dalam benak mereka, dalam akal mereka, sehingga ada upaya ya mengikuti kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kadang-kadang teknis pelaksanaan acaranya, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak dibenarkan, nah itu perlu kita sampaikan. Makan dengan cara mengotori masjid, ya, merokok dan sebagainya, nah, ini perlu disampaikan di peringatan Maulid itu, sehingga kemudian peringatan Maulid itu bukan hanya sekedar seremonial formalitas saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, bagaimana supaya pesan-pesan ya peringatan Maulid Nabi itu yang paling penting adalah pesan pentingnya berdakwah dan pentingnya berjihad. Nah, menurut saya kalau kita harapkan barangkali ustadz-ustadz ini ya, itu barangkali mungkin jauh dari apa yang kita harapkan, dari apa yang menjadi isi ceramah yang mereka lakukan. Nah, baiknya kita lakukan adalah kita sendiri yang langsung terjun kepada masyarakat. Maka pendengar itu kita ini harus bisa ya menentukan diri kita di tengah-tengah masyarakat ya,
dengan berbagai agenda, dengan berbagai kegiatan acara, sehingga kita mampu menyampaikan ya pesan-pesan dakwah dan pentingnya dakwah itu sendiri, pesan-pesan jihad dan berjihad itu sendiri. Maka oleh karena itu bagaimana teknis yang kita lakukan, misalnya ya kita pakai peci, ya, kita bisa menjadi imam di kampung, di masyarakat, kita bisa membuat acara kecil-kecilan, kita bisa mengarahkan remaja-remaja, kita bisa berdoa. Nah, kalau istilah saya itu mau tak mau kita ini harus harus memang menjadi ustadz. Karena hari ini forum yang didengarkan masyarakat itu adalah forum pedium gitu kan, pedium atau forum ya kegiatan-kegiatan seperti tadi itu. Nah, kalau kita mampu menyampaikannya, ini justru sangat bagus sekali begitu kepada masyarakat. Saya sering menyarankan kawan kita di Sebelum Salam ya, kalau mereka itu tidak biasa pakai peci lah. Kalau mereka enggak yasin dan ikut yasin sajalah. Nah, gitu. Kalau bisa mereka itu bisa pengurus syara di masyarakat. Ya, kebetulan saya bagian pengurus syara di kampung sini, di kampung saya. Dan alhamdulillah sangat mudah saya menyampaikan pesan dakwah itu. Saya bisa khatib, saya bisa menyampaikan kegiatan kalau ada pernikahan, kalau ada acara kemalangan gitu kan, acara kegiatan-kegiatan maulid. Jadi dengan sangat sangat gampang kita menyampaikan ya tentunya dakwah, jihad ya, dan khilafah itu. Jadi saya kira itu ya, kalau sudah ada peringatan bagus, tinggal lagi ada salah-salah sedikit, ini perlu kita saling mengingatkan, saling memperbaiki, bukan malah kemudian oh ngapain itu maulid Nabi, nggak ada itu zaman Nabi, nggak ada zaman sahabat gitu kan. Nah, ini lain status hukumnya. Ya, tidak salah kalau mengingatkan Nabi, menceritakan Nabi. Ada yang salah di sana, tidak ada yang salah. Justru kalau kita menentang, menceritakan Nabi, justru kita ini, berarti kita ini siapa? Masa kita buat acara dalam rangka mengingatkan acara kelahiran Nabi, keteladanan Nabi, itu kita larang. Kita ini siapa? Nah, mestinya kita dukung acara tersebut. Nah, hanya saja materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz kita, kiai kita, ulama kita, mungkin tidak ya sejauh yang kita pikirkan. Sejauh yang kita pikirkan itu adalah bahwa Rasulullah bukan hanya sebagai teladan dari sisi ibadah, muamalah tadi, tapi teladan dari sisi aspek kepemimpinan dan sistem kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menerapkan Islam secara kafah. Saya kira begitu tanggapan saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih jawabannya, Ustaz. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin closing statement dari materi untuk mengakhiri acara kita. Baiklah para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi edisi Buletin Kafah pada edisi ini mengangkat tema dengan pesan penting Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita teladani, kita ikuti, kita contoh baginda Rasulullah SAW. Tapi jangan lupa mencontoh Rasulullah bukan hanya dari aspek ibadah, bukan hanya dari aspek akhlak, bukan hanya aspek keluarga, bukan hanya aspek bertetangga, tetapi contoh ya Rasulullah itu dari aspek kepemimpinan, keteladanan kepemimpinan, bagaimana Rasulullah mengatur masyarakat di Madinah, bagaimana Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi, bagaimana Rasulullah mengatur dengan luar negeri kala itu.
Dan jangan lupa bahwa selain mencontoh kepemimpinan Rasulullah, juga sistem yang diterapkan oleh Rasulullah berupa Al-Quran sebagai sumber hukum, itulah yang diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW dahulu, sehingga negara Madinah kala itu menjadi negara baldatun thayyibatun warabul ghafur, negara yang baik, sejahtera, senantiasa dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang perlu kita pahami pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kasir kepada pemateri kita, Ustadz Abu Muzaid atau alias Ustadz Mursal Baini As-Singkili. Nah, semoga apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita dan khalayak khususnya, dan khalayak lainnya. Nah, sekian saya selaku moderator. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.